Si ibunya bilang gini, yang pacaran dijagain ya mas gitu. Tiba-tiba ibunya bilang kayak gitu. Gue bilang, Pak, kita numpang nenda di sini, gue bilang gitu kan. Cuma di jalan aja tuh, dia kayak acuin gue ke tenda cewek kan. Ada yang jongkok bangun begini, terus dia narin gini-gini. Kan? Dan gue di situ marah, gue nggak bisa nahan. Lu ngapain lu kayak gitu lu? Gue bilang kayak gitu. Kayak ngomong ngegerung gitu, kayak gitu. Nah terus dia tuh mau nyekek si Putri gitu, gini. Mau diginiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selatan Jakarta bersama gue Inggi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke, di episode kali ini balik lagi ke cerita pendakian nih. Kali ini gue kedatangan salah satu narsum. Kita kenalan dulu kali ya sama narsumnya. Halo abang. Bang, Namanya. Halo. Namanya siapa? Gilang, Setia, gue panggil Gilang. Gilang Setia. Setia. Oke bang, sibuk apa nih sekarang? Kerja sama konten aja. Kerja mau konten. Apa tuh bang? Konten apa tuh? Sama horor juga. Horor juga apa? Pendakian Namanya? sih banyak kan. Ngobrol.com. Ngobrol.com. Boleh tuh dicek channelnya Bang Gilang, ngobrol.com. Ceritanya tentang apa tuh, Bang? Di ngobrol.com. Biasanya. Pendakian juga, urban legend juga. Aduh, sama guys. Sama. Boleh tuh. Kalian yang suka horor boleh cek channelnya Bang Gilang di ngobrol.com. Oke Bang, tadi gue udah salaman sama Bang Gilang. Gue mau nanya sama Bang Gilang. Malam ini mau cerita apa nih di sini? Cerita pendakian di Gunung Merbabu tahun 2015. Oke. Apa tuh kisi-kisinya? Boleh dibagi. Intinya ini fatal sih menurut gue ya, karena gue nggak bisa ngejaga temen gue lah sampai berbuat hal yang kayak gitu. Kayak gitu gimana nih? Ya mesum di gunung. Wow. Mesum di gunung guys. Oke, kayaknya seru nih banget. Skip dulu bentar. Gue mau ngingetin buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe Selatan Jakarta. Komen yang banyak, like. Jangan lupa share video kita, karena banyak banget cerita-cerita yang seru-seru banget di dalamnya. Oke, langsung aja nih, gue nggak pakai babi bu, langsung ke traveling ke Bang Gilang, ceritanya Bang Gilang. Kira-kira gue mau nemu apa sih di ceritanya Bang Gilang? Let's go Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, awalnya gue tuh sebenarnya mau naik berdua kan. Nah, gue kenal si Jambe ini karena dia itu senior Sispala. Senior Sispala gue lah. Beda sekitar 5 angkatan. Gue angkatan, dia angkatan 16, gue angkatan 21. Nah, dia itu sempat bikin usaha tuh. Namanya Bos Jagung gitulah. Jadi pada tahun baru itu dia bikin usaha jagung bakar gitu. Nah, akhirnya gue sering nongkrong di sana tuh. Nah, dia itu usaha itu berdua. Namanya ada satu Putra. Nah, itu temannya dia tuh, partner bisnisnya di jagung bakar ini. Nah, jadi mereka berdua itu sering gue ajak camping gitu lah. Pertama-tama camping. Terus di satu momen, udah lama nih kan gak ke hutan. Gue nyeletok nih, naik gunung yuk, bilang gitu kan. Ayo boleh tuh, gitu. Kemana? Terus gue mikir kan ya, yang gampang, terus yang gak terlalu ribet gitu kan. Nah, gue kata karena si Jambe itu kampungnya di Jogja, nah akhirnya gue main ke Merbabu waktu itu. Oke. Nah cuman gue gak lewat jalur Selo pada waktu itu. Jadi gue mikir, gue bakal naik dari Kopeng dan turun ke Selo tuh ngelintas. Sorry Bang, tadi lu nyebutin hutan. Oh, biasa anak-anak main ke hutan. Ya, jadi kita tuh punya agenda sebulan sekali harus camping lah minimal gitu di hutan gitu. Nah, terus, nah kita sepakat nih. Tadi gue mau berdua doang kan sama Jambe. Nah ternyata si Putra ini ngikut. Nah terus gue denger kabar kaget juga kan. Dia ngajak pacarnya tanpa bilang sama gue. Si Jambe. Enggak, si Putra ini. Si Putra. Ya anggap aja si ini namanya Putri lah ya. Akhirnya berempat kan tuh
ya berempat. Terus si Putri ini ngajak temennya satu kan, teman kerjanya gitulah. Terus ini menurut gue agak kurang gimana gitu kan, 3 cowok dan 2 cewek gitu. Dan bentuknya tuh bukan bentuk, maksudnya jumlahnya ganjil kan. Akhirnya gue ngajak angkatan gue nih, namanya Nola. Nah dia cewek, seimbang dong 3-3. Nah akhirnya kita di satu malam kita ngumpul tuh, briefing mau berangkat kapan dan mau kayak gimana nih pendakiannya. Nah di situ kita ngomong tuh kan, karena yang di situ yang udah naik gue sama Jambe doang. Akhirnya gue briefing lah tuh, apa sih yang nggak boleh di sono kan, gitu-gitu. Apa yang harus dibawa, gimana caranya naik gunung yang benar kayak gitu kan. Akhirnya kita sepakat itu berangkat bulan Agustus gue ingat. Nah cuman gue agak lupa tuh tanggal berapa. Pokoknya udah menjelang 17-an lah. Akhirnya kita berangkat tuh, kita naik kereta dari stasiun Senen. Kita naik Serayu Malam. Dia kan via jalur selatan ya. Akhirnya kita berangkat tuh, kita pakai 2 tenda. Dan akhirnya kita tuh berangkat dari stasiun Senen itu jam 8 atau jam 9 malam gitu. Sebelum kita masuk kereta, kita mampir tuh ke Indomaret buat beli snack, beli. Udah beli, akhirnya kita berangkat tuh, kita masuk kan, kita rapin barang. Nah, karena posisi tempat duduknya mencar, otomatis yang pacaran ini kan maunya berduaan terus kan. Si Putra sama si Putri ini. Iya. Akhirnya kita berempat nih, yang di sini 2 cowok 2 cewek, sama dia tuh cewek cowok. Dan di depannya si Putra Putri ini ada orang lain juga, dan tempat gue juga ada orang lain kan. Nah akhirnya jam berapa ya, pokoknya akhirnya kita jalan tuh kan malam itu. Di tengah-tengah malam ceritanya, jadi kita sempat tidur kan. Pas kita bangun, orang yang depan Putra ini udah turun di stasiun mana gitu, wah stasiun sebelumnya lah, yang mereka tinggal berdua ya kan. Tapi posisinya berarti Ada depan. ada Jadi kita deket gerbong nih ya. Ah. Kan di situ kan 3-3, di sini belakangnya WC. Ah. Di sini bangku 2. Ah. Nah, jadi bangku yang sini udah nggak ada orang. Tinggal mereka berdua. Kenapa dia nggak nyampur sama lu, Bang? Jadi pas Kan 6 gitu. orang di sini juga ada orang asing juga, orang lain juga. Jadi tempat gue. udah naik sebelum. Iya, jadi kita tuh waktu itu penuh. Oh, penuh. Penuh. Lagi posisi penuh. Dan Jadi ya penuh. makanya ngecak gitu ya. Ya, ngecak. Waktu itu emang pengen dapet 3-3, waktu itu nggak dapet. Oke. Ya emang semua juga pengennya kan bareng ya. Iya. Kalau maksud gue kan daripada permasalahan cuma karena bangku gitu. Nah niatnya juga gue pengen nuker, cuman orangnya nggak mau. Maunya Orang berdua lain itu, nih. iya maunya berdua. Oke. Terus orang lain tuh pas di sebelah gue bilang, bang boleh tukar nggak bang sama teman saya? Ya saya sini aja deh, nggak mau ribet lah kali ya. Akhirnya pas di tengah-tengah jalan tuh kan dia turun tuh ya, yang gue bilang tadi. Nah kita tidur lagi tuh pada. Nah tiba-tiba gue kebangun jam berapa ya, jam 11:30 deh kalau nggak salah. Ya namanya pacaran kan tidur pasti ngelendot gini kan. Yes. Cuman nih cowok tangannya kemana-mana, jadi gue doang yang bangun waktu itu. Terus gue liat sekitar ini kan pada tidur. Nah terus akhirnya dia tuh si Putra Putri tuh nggak tahu jaketnya tuh dalam ini tuh gerak-gerak gini loh. What the? Nah dari situ kan, wah ngapain ini bocah? Kan karena di situ malam ya, dan gue nggak mau ganggu penumpang lain gitu kan. Gue diemin dulu deh ya kan. Cuman gue udah sempet kode gini, ngeplak meja gitu. Cuman dia nggak sadar. Lagi enak guys. Nah terus akhirnya gue diemin kan, gue perhatiin, gue sambil ngelirik. Tapi gue nggak jelas begini loh. Tapi gue ngelirik begini. Dan dia perhatian Mas Jonat. lama-lama kok maksudnya makin parah nih. Udah megang barang dan sebagainya tuh. Maksud gue mungkin udah nggak kontrol kali ya. Dan gue takutnya ya dia juga mungkin tahu tempat yang nggak akan berhubungan badan juga. Mungkin karena ada kesempatan itu dia ya ambil dikit-dikit lah gitu kan. Terus akhirnya dia sempat sadar ketika nyampe di stasiun mana ya, jam 12-an gitu lah. Itu tuh lama tuh, Buset. sumpah lama. Terus akhirnya gue sempat ke dia tuh, sempat gue bilangin,
kalau mau kayak gitu kita stop aja, nggak usah naik, gue bilang gitu. Hmm. Tapi dia cuman bilang ya udah doang. Hmm. Ya udah apa, gue bilang gitu kan. Sorry kata dia gitu. Nah pada malam itu gue nggak ada kejadian aneh, nggak ada, cuman itu doang. Nah kita sampai nih di Semarang Poncol kan, kita ambil deh tuh barang dari atasnya kan, kita keluar, nggak usah nyampe jam sekitar setengah 7 atau jam 7-an lah, gue lupa. Nah kita nongkrong di depan warung tuh, persis depan stasiun. Terus gue bilang kan, udah sarapan dulu aja. Nah gue sembari bilangin si Putra nih, ini mau di stop apa mau gimana, gue bilang gitu kan, sebelum naik, karena gue nggak mau nih ada apa-apa. Dia cuman bilang sorry doang, cuman nggak gimana ya, maksudnya gue kan juga nggak terlalu kenal ya, karena gue kenal sama Jambe doang kan, dia kan temennya Jambe kan. Akhirnya ya udah kita naik aja, cuman lu maksud gue nggak usah kayak gitu lagi ya, gue bilang gitu. Tapi lu ngomong sama si Jambe? Enggak. Enggak. Jadi lu cuma Karena gue keep, nggak mau dia malu. iya, keep sama si Iya. Putra ini doang. Awalnya di situ doang. Saya sembari mereka sarapan nih, gue nyari charteran mobil nih buat ke pos Kopeng waktu itu. Akhirnya gue ketemu satu mobil Avanza, ada bapak-bapak gitu. Terus gue bilang, Pak kalau ke Kopeng berapa? Gue bilang gitu. Segini mas. Saya gue nawar sama si Jambe. Deal lah di harga berapa ya, 2,5 ke 300 gitu. Nah terus gue balik kan. Nah kebetulan sarapan udah selesai, kita jalan lah tuh. Terus kita nyampe di base camp itu jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an base camp Kopeng. Nah terus dari base camp Kopeng kita packing lagi tuh kan. Nah gue nanya sama penjaga posnya tuh, yang naik berapa gitu kan. Nah kita makan lagi di situ, jadi kita nyari warung nih. Terus gue nanya sama penjaga posnya, mas kalau warung nasi sini ada nggak? Ada di situ. Nah kita ke warung deh tuh, kita makan selesai. Nah gue bayar nih sama ibunya, jadi gue yang megang duit kan. Terus gue bayar, jadi mereka ada pulang nih, jadi kan gue berdua dengan sama ibunya. Terus ibunya bilang gini, yang pacaran dijagain ya mas. Tiba-tiba ibunya bilang kayak gitu. Kenapa bu emang? Nggak tahu, gelendotan mulu gitu. Cuman maksudnya tahu tempat aja kalau mau pacaran gitu katanya. Hati-hati aja kayak gitu. Oh kita mah hati-hati bu, insya Allah gitu kan. Itu akhirnya gue bayar, cabut. Itu naik jam 12-an waktu itu. Nah akhirnya kita naik. Nah waktu itu gue bawa carrier gue tuh 80 liter plus 5 waktu itu. Gue bawa 2 tenda, 12 botol air, 12 botol. Terus kompor-kompor nih pecah nih, gue bawa 3 kompor apa 2 kompor gitu. Nah kebetulan yang paling berat tuh carrier ada di gue, saudara segini gue lah. Kebetulan di situ gue paling kecil kan, dan tapi mereka nih badannya lumayan subur. Kan nggak mungkin kan gue kasih berat, maksudnya mereka bawa badan mereka udah susah gitu kan. Sempet-sempetnya lu mikir gitu? Ya gue juga ngelihat kesanggupan orang dulu, maksudnya kalau jalan tanjakan tinggi kan orang kayak gitu kan gampang capek kan. Terus akhirnya udah gue aja yang bawa kan jalan. Nah di pos Bayangan 2 tuh kita ngambil air tuh, sempat break, sempat yang rokok doang lah. Terus gue bilang gimana, masih kuat kan, gue bilang gitu. Masih. Nah gue ngingetin juga ke mereka, karena gue sebelumnya di perangkap kena di Merbabu di pasar setan ya. Kita kalau bisa lewatin pasar setan sebelum maghrib, gue bilang kayak gitu. Karena kejadian yang sebelumnya tuh gue kena maghrib di pasar setan, dan ada ya gitu-gitu. Akhirnya kita jalan lagi tuh dari pos Bayangan 2 terus ke pos 2 nya udah mulai sore, dan temen ini udah ada yang nggak mau jalan gitu kan. Gimana men, masih lanjut gak, gue bilang gitu. Lanjut deh, ayolah, jangan sampai maghrib nih, gue bilang gitu kan. Gue juga ketar-ketir tuh waktu itu. Cuman ya balik lagi, gue harus tanggung jawab dengan apa adanya kondisi gitu kan. Kalau emang mereka nggak kuat, kenapa harus gue maksain gitu. Nah akhirnya jalan lagi tuh dari pos 2. Nah akhirnya jam 6 kita sampai tuh di pasar setan.
Kita duduk dulu tuh. Nah itu kedengeran azan tuh. Azan, kita duduk dulu lah. Angin tuh gede banget. Terus kabut. Bener-bener jarak pandang tuh cuman ya semeter 2 meter. Nah gue sembari, kan gue orangnya suka celingak-celinguk kayak, maksudnya suka ngamat-ngamatin keadaan sekitar gitu. Nah, gue maju, nah gue ketemu bapak-bapak lewat. Baju tuh pakai baju Jawa. Nah di situ tuh dia pakai celana nggak terlalu panjang gitu. Kalau gue kisarin umurnya 50-an. Terus jadi dia lewat depan gue. Jadi anak-anak lumayan jauh tuh, nggak terlalu jauh banget. Gue sekitar 10 meter lah dari mereka. Lewat, gue bilang, Pak, kita numpang tenda di sini, gue bilang gitu. Cuma di jalan aja tuh, dia kayak acuin gue. Nah, gue balik lagi. Nah, azan kelar, akhirnya kita bangun tenda tuh di situ. Karena kenapa gue bawa 2 tenda, gue ngelompokin nih cewek-cewek, cowok-cowok kan. Nah, gue lupa ngasih tau nih, nama temennya si Putri ini namanya Susi. Dia itu rambutnya rada bondol. Nah, kita ngep apa? Bikin tenda lah tuh. Di tenda terpasang. Udah tuh. Terus gue bilang sama mereka kalau misalkan nanti mau keluar atau mau ngapain atau keluar tenda lah. Terus lampunya jangan dimatiin, terus bangunin kita gitu kan. Terus gue bilang gitu. Iya, katanya gitu. Terus kita selesai masak jam 8-an kalau nggak salah. Tidur tuh. Nah, di jam 10-an si Putri, ceweknya si Putra ini, ceritanya kebelet kencing, pengen keluar. Nah, dia bangunin si Nola, temen gue tuh. Nol, temenin kencing dong. Udah ayo kak gitu. Akhirnya keluar tuh. Nah, tapi mereka nggak bangunin tenda sebelah, nggak bangunin tenda cowok. Akhirnya mereka tuh udah tuh kan kencing kan. Di jam 10 juga itu gue kan orangnya susah tidur kalau di gunung ya. Itu gue kayak, ini kan tenda ya, di pojok tenda nih gue nempel nih kan. Itu kayak bunyi gamelan gitu, bunyi suara gamelan. Itu gue bener-bener kayak speaker nggak sih, nempel gitu. Karena gue kepo ya, gue bangun tuh kan, keluar tenda sendiri, gue celingakin ke apa pinggir tenda dan gak ada apa-apa. Nah terus pas gue mau pulang mau balik ke tenda lagi, mau masuk kan tenda cewek, maksudnya gue bilang selalu nyala kan lampunya kan, berarti kan pergerakan dari dalam kan kelihatan ya. Siapa namanya, si Susi ini di dalam tuh tadinya gue lihat apa ya, jadi seiringan suara gamelan itu nari-nari gitu di dalam. Nah karena posisinya di dalam atau gue di luar tenda, jadi pas gue mau masuk gue celinguk dulu ke tenda cewek kan, ada yang jongkok bangun begini, terus dia narin gini ya. Terus rambutnya bondol. Nah kan yang bondol dia doang kan, si Susi doang. Nah akhirnya gue tegesin lama-lama. Nah, akhirnya gue tanpa banyak mikir, gue masuk bangunin si Jambe nih sama si Putra. Gue bilang buruan gitu. Bangun, mereka bangun, mau ngapain lah gitu. Udah yuk ikut gue keluar gitu. Feeling gue emang nih gak ada orang nih di tenda cewek kan. Pas gue buka, bener aja, tinggal dia sendirian. Iya, lagi nanya gitu, terus senyum gitu. Aduh, kesurupan lagi gitu gue kan. Terus gue liatin aja. Sekali dia tuh melek begini, terus senyum gitu. Nah, terus gue karena nggak ngeliat si Nola sama si Putri, gue nyuruh cowoknya nih si Putra, cari cewek lu sekarang gitu. Terserah deh kemana, ke sono kek, gue bilang gitu kan, teriakin aja. Jam 10, jam 11-an. Akhirnya tuh si Putra sono tuh, tapi sempet takut juga dia. Udah sono, gue bilang gitu, daripada gue ngadepin sendiri nanti gue kenapa-napa juga, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue sama Jambe nih ngurusin dia nih. Terus gue baca-baca ya sebisa gue lah gitu kan. Lulus jangan ganggu kita ya, gue bilang gitu, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Terus gue mikir nih efek karena kemarin nih feeling gue, ya udahlah gitu kan, gue bacain bener tuh mau keluar tuh.
Wah, alhamdulillah kata gue kan. Terus tiba-tiba pas udah gini langsung joplokin, langsung tidur kan. Nggak lama si Nola balik nih sama si Putra sama Putri. Si Putri nanya, kenapa nih, kenapa? Nggak apa-apa. Lu dari mana? Gue bilang gitu kan. Habis kencing tadi kan gue bilang, kalau ngencing, kalau mau kemana, bangunin yang cowok, gue bilang gitu. Sorry kita tadi buru-buru, katanya dia udah kebelet banget. Ya udah nggak apa, tidur lagi aja, gue bilang gitu. Nah lu ngapain di sini lah gitu kan? Dia masih nanya tuh, ngapain lu di tenda gue gitu. Nggak apa-apa, gue tadi nyariin lu, gue bilang gitu. Nah akhirnya kita masuk dah tuh. Dan pada malam itu si Susi udah nggak kenapa-napa lagi. Jadi cuman satu momen aja di situ. Ya kita tidur tuh. Tidur malam itu emang gue nggak bisa tidur tuh, rada susah lah. Cuman ya tidur ayam lah. Akhirnya sampai pagi nih kan, pagi. Dan benar gue nggak ngeliat pendaki naik pada waktu itu. Terus pas pagi kita masak-masak lah tuh seperti biasa kan. Nah gue nggak sadar air tuh habis. Dari 12 botol gue tuh ngekip 2 botol paling bawah, karena gue tahu nih air bakal nggak bisa diatur nih. Udah tuh ya, akhirnya gue bilang ini 2 nggak gue kasih tahu airnya. Gue bilang air habis nih, gue bilang gitu. Terus ternyata dipakai buat cuci kaki. Karena pada waktu itu gunung lagi istilahnya musim kemarau, dan debu tuh di Merbabu emang ganas banget lah menurut gue. Terus gue bilang air ada lagi di pos 5, tapi gue nggak tahu airnya masih ada apa enggak, gue bilang gitu kan. Udahlah, gue bilang udah nggak apa, jalan aja, gue bilang gitu. Bismillah aja. Akhirnya kita packing. Kita jalan lagi tuh jam 10-an kalau nggak salah, jam 9 jam 10-an kita jalan lagi. Jalan sampai di Pemancar siang jam 12. Terus kita diem tuh duduk di situ kan sambil ngeliatin awan. Gimana ya, di sini udah jam 11 ya. Sedangkan kita mau ngelintas nih. Gue udah nggak kebayang nggak bakal cukup waktunya. Akhirnya dari Pemancar kita jalan lagi. Jalan sampai di pos 5 itu helipad kan ada di situ. Setelah helipad tuh ada kayak kawah gitu kan. Dia tuh ada jalan ke bawah tempat buat ngambil airnya itu yang tadi gue bilang. Nah akhirnya mereka berempat nungguin gue di atas, gue turun sama si Putra nih. Gue cari-cari tuh, turun sekitar 20 menit lah. Gue cari, aduh mana hemat air ya. Gue kan rada lupa karena udah 4 tahun yang lalu kan gue ke situ. Ketemu cuman rada bau kawah gitu. Dan di sekitar itu tuh banyak kembang gitu. Di sekitar mata airnya. Cuman gue ya izin lah kan. Ngambil tuh, emang gue minum tuh baunya asam kawah gitu kan. Dan gue naik lagi tuh, gue bawa sekitar 10 botolan. Udah naik lagi, karena itu kan air nggak bisa langsung minum kan. Kalaupun diminum, netralinya pakai susu. Dan untungnya nggak terlalu bau kawah banget, meskipun bau sedikit. Gitu. Cuma menurut gue aman lah. Akhirnya kita jalan lagi tuh, nyampe di pertigaan Puncak Syarif. Itu jam siang deh, jam 2-an kalau nggak salah, jam 2 jam 3-an. Nah di sini gue nanya nih yang mau naik siapa aja nih ke puncak yang ini kan. Puncak yang terkenal kan ada 2 ya, Syarif sama Kenteng Songo. Terus gue lupa di situ gue naik sama siapa ya. Pokoknya ada cewek yang di bawah jagain tas, beberapa naik ke atas buat foto-foto sebentar. Terus akhirnya turun lagi. Waktu itu panas banget, cuaca tuh terang, nggak ada hujan, nggak ada, ya pokoknya bagus banget lah cuaca waktu itu. Nah kita turun lagi, nyamperin yang jagain keril nih. Kita jalan lagi nih. Terus gue bilang sama mereka, udah lu duluan aja, gue bilang gitu. Karena tas gue nih udah mulai berat. Di pertigaan itu kayak ada yang numpakin gitu sih. Gitu tiba-tiba keril gue berat nih. Cuman kayak gue pengen ngejengkang gitu loh. Kayak beda dari Iya, muatan beda biasanya. dari muatan biasanya. Udah jalan duluan aja. Akhirnya mereka gue suruh tinggalin gue. Jalan lewat geger sapi. Nah akhirnya mereka nyampe di Jembatan Setan. Jembatan Setan kan jembatannya kan rada melipir gitu ya. Terus akhirnya mau ke Kenteng Songo itu naik gitu, naik pinggir tebing. Nah dikit lagi puncak tuh, puncak Kenteng Songo. Itu udah mulai jam 5 jam setengah 6 gue di sana.
Nah pas mereka nyampe, gue tuh jauh banget, bisa sekitar jaraknya tuh 50 meter dari mereka. Gue sendirian dan gue tuh udah oleng, udah wah gitu udah kayak aduh gue gak kuat nih. Terus gue jalan, gue lewatin jembatan setan nih, gue naik kan, mereka udah nggak tahu tuh, nggak kelihatan. Terus gue setelah lewatin jembatan setan, gue duduk tuh di pinggir tebing kan. Gue begini nih, capek banget gue sumpah, kagak kuat gitu kan. Gue senderan sambil ngeliatin ke sana. Itu kan bawahnya kan kayak ladang gitu ya, ladang terbuka gitu. Cuman gue ngeliat nggak ladang, blur, kayak ada apa ya, dibilang perkampungan. Gue juga lihat atap-atap gitu. Cuman gue nggak tahu itu real apa enggak, apa halusinasi gue ya. Nah ketika gue lagi ngelamun kayak gitu, ngeliat ke bawah, Jambe ini nyamperin gue. Ngapain lu di situ? Gue bilang. Wah, gue nggak kuat, gue nggak kuat. Gue mau di sini aja. Terus gue nggak sadar ngomong kayak gitu. Ya, gue di sini aja, lu tinggalin gue aja. Terus gue digampar sama dia. Wah, udah ayo naik. Baru gue dipapah tuh. Nah dari tebing itu ke puncak itu tuh udah 5-10 menit lagi. Kan tadi gue bilang itu udah mau maghrib ya, 5:30 lah, anggap aja kita 5:30. Pas gue mau nyampe puncak Kenteng Songo, gue baru napakin ke puncaknya ini, terus gue jatuh gitu, gue setengah pingsan. Seketika tuh langsung banyak angin, terus gelap, terus banyak. Itu yang kita rasain pada waktu itu di puncak semuanya. Tuh wah angin gede banget, terus gue masih nggak bisa bantuin mereka gitu kan, karena gue kondisi emang kesadaran gue 30-70 lah gitu. Dan emang gue udah nggak kuat. Terus si Jambe nih bikin flysheet kan. Flysheet, nah kita berteduh di bawahnya itu. Nah di situ kita ketemu pendaki anak Bekasi 3 orang kalau nggak salah. Terus gue bilang, abang mau si Jambe yang nanya, abang mau turun apa mau ngelintas gitu kan. Turun nanti nih nunggu ini reda gitu kan. Tapi nggak lama dia langsung turun, dia ngelawan. Nah kita tetap di situ tuh gue ditaruh di pahanya si Susi. Terus gue digini ditabok, terus cewek-cewek itu pada nangis gitu kan. Lang bangun. Si Jambe bikinin susu buat gue. Pas gue mau disuapin susu ini, itu nggak masuk ke tenggorokan, keluar sini. Terus netes. Terus seketika juga gue tuh langsung sadar. Terus gue bangun. Pada ngapain dah gitu. Gue langsung ngomong kayak gitu. Terus lu ngapain nangis, gue bilang gitu. Kita ngapa dah, gue bilang gitu kan. Lu yang kenapa, kata Jambe gitu. Lah gue kagak ngapa-ngapa, kok lu marah-marah, gue bilang gitu kan. Udah deh, gak usah debat deh Mi, kita jalan aja. Gue bilang jalan sekarang, gue bilang gitu. Itu gue dikasih jaket, ternyata gue emang nggak tahu ya, kayak kedinginan gitu kan. Tiba-tiba gue tuh pakai jaket gunungnya Sinola gitu. Udah ya turun. Nah kita ngelintas tuh udah maghrib tuh, jam 6-an. Itu cuaca masih banyak angin gitu kan. Kita tetap harus masakin jalan tuh. Cuman untungnya gue di situ ditolong nggak hujan. Gue nggak tahu tuh kalau hujan tuh gue bakal gimana. Kita jalan ke arah Selo. Nah dari puncak Kenteng Songo ke arah Selo itu nurunin satu turunan, itu ada dataran gitu kan. Nah gue mutusin buat bikin camp di situ. Akhirnya gue bilang gini, udah kita camp sini aja, jangan jalan. Nah akhirnya kita bikin satu tenda. Dan kita nggak masak, karena air kita cuma tinggal 2 botol. Udah nggak usah masak, tidur aja nungguin pagi, gue bilang gitu kan. Akhirnya bikin satu tenda, yang harusnya tenda itu ditidurin maksimal 4 orang, kita tidurin ber-6. Dan nanti bakal gue kasih deh fotonya. Itu tuh orang tuh gede-gede banget. Jadi posisi tidurnya gini, Putra, Putri, Nola, Susi, Jambe itu di kaki mereka. Dan gue tidur di dapur tenda, ya kan? Karena gue selalu bilang sama kalau siapapun yang naik sama gue nih, kalau mau tidur tuh lampunya kan nyala ya. Dapur tenda berarti di luar
Di Iya, atas jadi toa. kan ada kamarnya, ada yang buat masaknya tuh. Ah. Nah, gue di situnya. Hmm. Gue tuh di situ cuma pakai sleeping bag gitu loh. Nah, kita nggak yang gue bilang tadi, kita nggak masak. Di jam 11 tuh gue kebangun. Dingin banget. Itu tuh angin tuh emang lagi banyak banget gitu. Nah, sebelum jam 11 itu kan kita masih abis berdiriin tenda ya. Berdiriin tenda. Bener kan angin gede banget. Terus gue bilang, si Jambe ini kan bawa buku Yasin kecil gitu. Be, baca Yasin, Be. Baca tuh sama dia tuh, baca. Yang lain mah tidur. Baca. Terus saya baca bener anginnya reda. Udah tidur yuk, gue bilang gitu kan. Set, tidur. Nah, di jam 11 gue kebangun karena kedinginan kan. Dingin banget kata gue. Jadi gue duduk begini, gue ngeliat ke kanan. Lagi-lagi kejadian yang terulang maksud gue. Si putra putri ini, dia tuh lagi, ya anggap aja ciuman ya. Lagi ciuman dan lagi pelukan gitu lah. Dan itu jelas karena lampunya nyala kan. Dan gue disitu marah, gue nggak bisa nahan. Lu ngapain lu kayak gitu lu? Gue bilang gitu. Nah terus semuanya bangun. Si Jambe bangun, si Nola bangun. Kenapa? Lu ngapain kayak gitu? Gue bilang gitu. Terus dia mukanya langsung panik gitu kan, si putra putri ini. Lu kalau masih kayak gitu gue turun sekarang, gue bilang gitu. Kenapa bilang? Udah lu diem dulu dah, Mbak. Gue bilang gitu. Kan gue kemarin udah bilang sama lu, jangan kayak gitu lagi. Nah seketika gue selesai ngomong, si Susi bangun. Terus dia, gue nggak tahu ya dia kemasukan, tapi gue nggak tahu sosoknya kayak gimana. Terus dia ngomong dalam bahasa Indonesia ini, dia ngomong Jawa gitu. Kamu ngapain di sini? Kayak ngomong ngegerung gitu, kayak gitu. Nah terus dia tuh mau nyekek si Putri gitu, gini. Mau diginiin. Terus gue tahan badannya. Jangan Mbak, jangan. Terus gue baca-bacain lagi tuh, baca. Di situ dia pun, gue gedeknya nggak minta maaf sama gue, sama semuanya. Dan nggak minta maaf sama sekali, nggak ada basa-basi, dia diem doang. Mungkin karena ngerasa bersalah ya, dan bingung mau ngomong apa. Campur aduk lah ya. Iya, sekarang kondisinya gimana ya, 4 lawan 2 gimana sih? Ya mungkin thanksin juga kan untuk minta maaf, gengsi mungkin ya. Terus gue bilang gitu kan, deh gue udah males nih kayak gini nih, gue bilang gitu kan. Pada waktu itu pun gue, kalau nggak gue egois ya, kalau gue nggak bisa nahan egois gue bakal turun. Tapi gue nahan tuh karena gue mikirin yang lain. Udah deh, tidur aja deh, gue lagi males bahas masalah gini. Jadi pas lagi si Putri mau nyekek gitu kan, kita baca itu tuh sampai 5 menit sampai 10 menit itu nggak hilang tuh. Kita bacain. Baca terus akhirnya hilang sendiri. Terus seperti biasa pingsan lagi. B, gue bilang gitu ya. Jambe pada waktu itu nggak tahu dia tuh ngapain. Karena gue cuma teriaknya gitu, lu ngapain di sini? Akhirnya kita tidur tuh, dan gue nggak bisa tidur. Gue akhirnya tuh nggak tidur sampai pagi. Cuman rebahan. Nah akhirnya kita tidur kan semuanya. Di jam 6:30 itu gue udah nongkrong di depan tenda kan, gue ngerokok. Nah, si Jambe nyamperin gue, kenapa lah malam? Ciuman, dia ciuman. Astagfirullahaladzim gitu. Nah Jambe itu orangnya kan emosian juga. Kalau misalkan pun tahu, makanya kenapa nggak gue kasih tahu. Gue nggak mau mereka terasa tertekan pada malam itu. Maksud gue biarin tidur dulu lah, istirahat. Gue udah males, gue bilang gitu kan. Gue udah males bahas gitu. Udah kita buru-buru turun deh. Akhirnya kita turun udah menjelang siang gitu lah, jam 10, jam 11. Akhirnya kita turun tuh. Itu tuh gue anehnya, ketika gue pakai carrier tuh badan gue makin terasa berat. Nah akhirnya kita turun kan tuh, lewatin Sabana 2, Sabana 1. Nah kita di pos 2 kita ketemu. Nah si Jambe ketemu senior gue dari Sispala, namanya Bang John nih. Jadi dia lewat, gue tuh kan selalu paling belakang. Dia kebetulan pakai PDH itu pakaian inilah organisasi. Weh, dari mana lu? Sama siapa? Sama Gilang Bang. Oh Gilangnya di sini dulu. Duduk, akhirnya tuh kita di situ break. Terus gue akhirnya
ketemu juga kan, nyamperin mereka. Terus gue diem aja tuh di situ. Terus gue tanya, bang, semalam kena badai nggak? Oh banyak bang di sini. Mama ada yang itu juga tuh tendanya, ada yang terbang-terbangan sih. Dia tuh naik berdua sama temannya gitu. Dan gue juga nggak bakal nyangka bakal ketemu senior gue kan. Gue di situ gue dikasih mangga, dikasih, wah seger lah pokoknya. Dikasih air, dia tiba-tiba nyeletuk gitu, kayaknya nggak ada air loh. Dia tahu aja kan, jadi dikasih air. Segala lama setelah setengah jaman gue turun. Gue udah, bang gue turun dulu ya. Gue udah males gue di sini bang. Gue gitu. Udah anget lah ya. Ya gimana ya maksudnya kan kondisinya. Terus akhirnya kita turun lah dari pos 2 itu. Turun alhamdulillah sampai bawah tuh masih agak sore, jam 3 jam 4-an. Nah di bawah gue tuh ngumpul nih bertiga nih. Cewek kan biasanya kan kalau udah dekil risih ya, mungkin mereka langsung mandi kan. Gue masih dekil-dekilan nih bertiga nih, ngumpul bahas. Gue udah nggak mood nih bang sebenarnya gitu. Gue juga orangnya gimana ya, kalau lu bikin gue marah ya gue marah gitu. Di situ gue tegur, ya sorry dah gue nggak bakal kayak gitu lagi, ngomongnya kayak gitu ya. Nah kan niat kita kan dari pertama kali berangkat emang mau mampir ke tempatnya si Jambe kan. Akhirnya dari situ setelah pembahasan panjang lebar, nah kita ngomongnya Jambe. Ngomongnya Jambe, nah gue bingung, badan gue nggak bawa keril tapi berat. Yang banget pala nih di sini. Kenapa ya gue bilang gitu? Gue selalu bilang gitu sama orang Gunung Kidul juga. Gue tanya tuh kan, gue kampungnya Jambe di Gunung Kidul ya. Gue kenapa ya? Gue nanya kayak gitu banget. Nah ternyata jawabannya setelah gue pulang ke Jakarta nih. Akhirnya kita pulang tuh ke Jakarta. Nah yang gue gedek lagi, kali ketiganya terulang lagi. Kan kalau di bis malam lampunya mati dan kita duduk di bangku terakhir deket pintu. Iya. Lagi-lagi gue yang ngeliat, dan gue bingung kenapa gue yang selalu ngeliat gitu. Mereka tuh selalu tidur, dan putri-putri ini yang gue lagi biasa melakukan tindakan yang sebelumnya. Oh my god. Itu 3 kali yang menurut gue nggak akan pernah ngajak mereka lagi sampai sekarang. Langsung yang Dan ketika gue sampai Jakarta nih, jadi gue main ke rumah temen gue kan, gue tanya-tanya tuh, badan gue kenapa ya? Ternyata kan yang pertama itu kan penari itu kan sempet ngerasukin si Susi ya. Dia itu ternyata ngikut setelah gue beranjak dari pos 3. Jadi dia ngikut terus, makanya kenapa keril gue tuh berat. Dan ketika gue di pinggir tebing, gue duduk itu, si putri yang nari itu katanya sih seneng sama gue, nggak mau gue pulang. Makanya tanpa disadarin gue ngomong gue di sini aja gitu. Jawabannya setelah gue ke Jakarta, dan gue beberapa kali naik dan temen gue ngeliat gue secara langsung kayak gitu. Temen gue ini pasti yang kena tuh bukan mereka, pasti sekelilingnya teman-temannya kayak gitu. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Nah kayak gitu tuh cerita gue. Cerita lu bikin gue traveling kemana-mana bang. Gue mau nanya nih bang, sebelum terakhir itu pas putra putri mau naik, yang ngajak mereka itu tadi si Jambe ini Ya awalnya Jambe ngajak si putranya doang. Tiba-tiba Tapi di Putra tiba-tiba ngajak ceweknya. Tapi Jambe ini kan lu bilang lu sempat cerita tuh, kayak cerita atau ngebahas si Jambe ini emang tahu si Putra emang kayak gitu atau gimana gitu? Gue nggak Sempat ngerti ya. nyangka nggak gitu? Gue Dia juga akan kayak gitu. gue juga nggak ngerti ya. Mungkin karena kan kayak gitu kan terlalu pribadi ya. Nggak etis juga untuk ditanyakan. Dan soal tahu atau enggaknya gue nggak tahu. Enggak, yang tadi kan lu bilang ada pembahasan tuh yang agak lumayan panjang yang lu Oh, gue lu bilang, bahas bertiga. gue selalu bilang kayak gitu. Gue di situ bilang kalau bisa jangan macem-macem, terus omongannya dijaga.
Terus terutama air, di sana nggak ada air. Gue kayak gitu tuh, manage kayak pernah buat perlengkapan tim, gimana manajemen perjalanan gitu lah, etika Berarti- dalam bernaik gunung. Berarti si Jambe ini kagak nyangka lah pas ketika dia udah tahu nih kayak gue nggak nyangka lu kayak Iya. gitu. Berarti ya kayak itu sih udah kejawab. Kirain si Jambenya begitu udah apa tahu pas lu ceritain dia ngomong sama lu gitu kayak, Oh enggak, gue pun oh gue udah tahu lu kayak gini ternyata lu kayak gini lagi gitu. taunya ketika di naik gunung itu dia kayak gitu, karena sebelumnya kan asing kan, gue nggak kenal. Iya, gue pikir karena dia temennya Jambe. Gue yang dia ada di otak gue karena dia temennya Temennya Jambe. Gue pikir si Jambe tahu kelakuan si temennya itu Gua kayak nggak gitu. tahu deh kalau itu. Karena ibaratnya kalau gue dengar dari cerita lo nih, dia ngelakuin itu berturut-turut kan. Jadi kayak sering gitu kan ngelakuin. Jadi kayak ternyata si Jambe nggak tahu. Dan ya mungkin logikanya gini ya, mungkin siapa tahu nih ya, misalkan gue temennya Jambe, gue tahu Jambe suka kayak gitu misalkan, gue nyeritain ke lu nih, kan nggak mungkin loh logikanya. Iya, Ya. nggak mungkin sih. Iya Cuma kan? takutnya begitu di pembahasan gitu. Oh, Si enggak. Jambe juga bukan suara kayak gitu. Enggak lah, pasti juga nutup aib temennya sendiri lah. Berarti kayak Gue pun Jambe kaget udah loh, lebih pertama di kayak- kereta tuh gue kaget. Iya sih, semua juga kaget. Iyalah. Jadi lu ngapain? Maksudnya kan tempat umum ya, maksud gue nanti gitu di mana kek serah lu gitu. Terus yang si Susi itu ada kayak pembahasan lagi nggak sih sama mereka semuanya tuh? Susi ini orangnya kalem banget. Ah, Dan awalnya lagi gue nggak kenal, gue tuh kenal cuma sama Jambe sama Nola, karena si Susi ini temennya si Putri. Gue nggak tahu karakternya gimana, dan dia tomboy tapi diem, nggak yang biasanya kan tomboy nyoblak ya. Tuh gue dia tomboy itu tuh kalem banget orangnya. Jadi lu nggak ada pembahasan sama mereka Nggak. lagi tuh mengenai kejadian Nggak itu? ada. Nggak ada buka suara. Jadi pas terakhir ketemu itu gue nggak ngebahas soal apa yang mereka lakukan di sana, gue nggak ngebahas, cuman ya sharing foto. Cuma sering foto aja gitu. Terakhir ya bang, pesan-pesan lo nih setelah lo mengalami kejadian yang double ya jatuhnya. Triple. Iya triple lah ya, udah mesum, horor, ya semuanya Iya. lah ya di pendakian lo yang itu. Pesan-pesan lo buat teman-teman semuanya. Apa? Sebenarnya semua naik gunung itu sebenarnya sama pesannya, itu adab, sama ya adab sih, lebih inti adab, karena menurut gua ya adab bukan cuma di gunung, di rumah, dimanapun gitu kan, adab tuh nomor satu. Gue sih langsung mentingin adab sih, mau lu orangnya nyablak kan, kalau lu punya adab lu tahu di gunung harus kayak gimana atau di rumah orang harus kayak gimana gitu. Nah, Pelajarannya juga iya. yang bisa Pelajarannya maksud gua gimana ya? Gue juga nggak bisa melarang orang untuk melakukan itu, cuma harusnya lu tahu diri lu di mana gitu. Balik lagi ke adab. Iya sih. Ya epic guys. Balik lagi ke adab. Di mana-mana harus ada adabnya. Oke, sebelum itu gue mau ingetin buat teman-teman, bang sebenarnya thank you banget nih ya udah mau cerita. Siap, Ji. Nah, gue masih kepikiran kalau bisa begitu di gunung guys. Gitu. Oke, buat teman-teman semuanya gue mau ingetin cerita yang dibawain Bang Gilang ini bukan buat nakut-nakutin dan bukan buat dicontoh garis keras tuh ya. Terus juga satu lagi buat teman-teman yang punya cerita pendakian horor atau cerita urban legend lainnya boleh banget DM Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Oke, segitu aja dulu cerita dari gue sama Bang Gilang. Gue undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.